Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Jesus was born in a manger lane. Jesus was born in a manger lane. Son of God is here today. Angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. The herald angels sing, glory to the newborn King. The herald, hark the herald, hark the herald angels sing. Oh,
Semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami malam hari ini Tuhan. Dan lawatan Engkau terjadi malam hari ini. Mari umat Tuhan yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Ya Allah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Saya percaya punya Allah yang besar. Haleluya. Mari yang merindukan lawatan Tuhan sama-sama angkat tangan kita malam hari ini. Kami rindukan kuasa Sampai Tuhan katakan dengan imanmu Tuhan sore hari ini. Kebangkitan pasti terjadi di tempat ini. Amin. datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua katakan. Great is our God, great is our God. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Halo semuanya, kenalin, ini mamaku Mary. Orangnya happy, tapi kalau marah, ngeri. Yang ini adikku, Marsha. Irit sih bicaranya, tapi baik kok hatinya. Apalagi kalau tersenyum, aduh manisnya. Dan aku, si anak sulung, Chrissy. Aku suka sekali memberi, karena itu membuat hatiku berseri. Salam kenal dari keluarga Merry Christmas.
Chrissy sebagai anak pertama merasa ingin membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Chrissy berinisiatif untuk mencoba memenuhi kebutuhan keluarganya dengan penghasilan yang dia miliki saat itu. Sih, lihat deh rambut mama, rontok di mana-mana. Kayaknya mama butuh sampo baru nih. Ada sampo yang bagus nggak ya? Emang kamu mau lihat mama botak? Oh, Mam. Aku kemarin lihat nih di TikTok. Nah, ini nih mah, ketemu. Aku lupa kapan terakhir kali rambut aku rontok. Tuh kan, rambut aku sehat banget. Sejak pakai sampo Punten, rambut aku jadi anti lepek, anti rontok. Jangan lupa di check out ya. Aku beliin ya. Gope. Gope. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Cih, dapur mama kosong gini, beras, minyak, gula, kecap, masako. Sampai camilan mama yang pedes-pedes itu loh habis. Beliin ya habis pulang kerja. Mama transfer loh nih uangnya. Oke, Mam. Tapi tenang, gak usah transfer lah. Karena uangku masih ada. Gope. Thank you, Pak. Sama-sama, bro. Kak, beliin aku laptop dong. Laptopnya ngadat-ngadat terus nih, sebel. Laptop ya? Oke. Udah di check out ya laptopnya? Aduh. Gope. Gope, Neng. Nuhun, Pak. Ya, sami-sami, Neng. Aduh, mana capek ya, Bapak teh. Hari demi hari, Chrissy tetap bersikeras untuk membelikan dan berbelanja berbagai hal. Tanpa dia sadari, tabungannya yang semakin lama semakin menipis bahkan habis. Inilah awal mula Chrissy mulai terjebak hutang yang menjerat hidupnya. Sih, hari ini mama nggak masak loh. Kita gope aja ya makanannya. Nah, tapi tunggu ya, Ma. Oke, Ma, aku pesen makanannya. Tawaran manis dan menggiurkan dari berbagai aplikasi pinjaman online membuat Chrissy mulai tergerak untuk menggunakan pinjaman online dari beberapa aplikasi. Mana iPhone 20? Jaga lilin. Nehi, gak musim. Dompet Jakeus, dananya ngucur terus. Butuh duit, Nduk. Nyili duit bude ae. Tegadu acis, cicis tete solusina. Sekali boleh kali ya? Uang mepet banget nih. Gak apa-apa lah, tinggal seminggu lagi kan gajian. Bisa langsung balikin lagi. Wah, sakit. Masa bunga pinjamannya 20%?
Ah, nggak jadi deh. Sikat aja deh. Pasti bisa kok bayar. Ah, elah, Komsel. Chrissy memulai pinjaman dengan jumlah yang kecil dan wajar. Namun ternyata jerat pinjaman online membuat hutangnya menjadi berpuluh-puluh kali lipat hingga sulit terbayarkan. Beberapa debt collector mulai meneror dan mengancam Chrissy. Hah? Masa tagihannya segini? Bulan ini minjemnya kan di awal cuma 1 juta. Terus 1,5 juta. Yang terakhir sampai 5 juta sih. Tapi kenapa tagihannya 15 juta? Lo, Ibu Chrissy ya? Iya. Gini. Lu diam dulu ya. Lu itu orangnya cuma bisa pinjam aja lo. Enak ya lu nikmatin duitnya. Dasar kok bajingan lu, bangsat lu. Tapi Pak... Enggak, jangan banyak bacot lah lu, diam lah, diam. Gua kasih waktu lu 1 kali 22 jam, titik. 24 jam kali ya Pak? Diem bacot lu, bangsat lu. Udah. Bayar lu utang lu. Tapi 22 jam. 24 jam kali Pak? Gua bilang 22. 2 jam gimana gue? Gue juga bisa doa, bisa apa? Gak usah, udah gak usah sorongan lah, udah. Udah gini nih, utang lu 5 juta. Plus bunga totalnya 7 juta. Dengar. 7 juta, lu langsung transfer, diem lu, bacot lu. Lu nama Chrissy ya? Lu kalau nggak bayar, gue jadiin crispy lu. Lu tahu rasa lu, bangsat. Udah diam. Bangsat lu. Oh ya, shalom. Oke. Oh iya. Enggak, jangan. Ya hidup kan harus murah hati. Jaga perkataan nggak bagus. Kita harus lemah lembut, nggak usah kasar lah, brother. Santai bro, kita harus bisa mengendalikan hati kita bro. Oke, nanti saya tunggu ya, sebentar saya akan berangkat ya. God bless you bro, God bless you. Halo, Ibu Prisli. Frisli? Bukan? Ibu Sisri. Aduh, Srili. Aduh, nama lu susah amat sih. Emang gak penting sih nama lu. Yang penting lu bayar utang lu. Dasar, nama lu susah, dihubungin susah. Dasar orang susah. Ih, cici deh. Tapi Bu, maaf, utang saya berapa ya? Lu gak tahu utang lu berapa? Banyak ya utang lu. Udah banyak ya aplikasi yang lo pakai. Yang penting hari ini harus bayar yang 10 juta itu. Atau kalau enggak, gua bakal datengin keluarga lo. Dasar orang susah. Si Hani telepon. Hai Hani, how are you? Tidak hanya Chrissy, tetapi teman-teman sekelilingnya pun mendapatkan teror karena pinjaman Chrissy. Aduh, udah mulai kesebar nih. Teman-teman yang paling dekat bahkan sampai leader-leader di tempat kerjaku udah pada mulai tahu. Aduh, jangan-jangan Mama sama Marsha juga udah tahu nih. Dalam keadaan seperti ini, Chrissy merasa sendiri. Ia bingung dan takut. Di tengah kesendiriannya, ia berjalan kaki tak tahu arah. Lu itu orangnya cuma bisa pinjam aja lo. Lu bayar utang lu. Enak ya lu nikmatin duitnya. Dasar orang susah. Gua kasih waktu lu 1 kali 22 jam, titik.
Tanpa terasa, malam tiba dan Chrissy memutuskan untuk pulang. Chrissy, kamu jujur sama mama. Dalam sebulan ini, semua kebutuhan kita kamu penuhi itu pakai uang dari mana? Jawab. Ma, please, maafin Chrissy. Selama ini Chrissy cuma pengen nyenengin Mama. Nyenengin apa? Malah bikin susah kamu. Bukan gitu, Ma. Please, dengerin dulu, Ma. Apa? Bener, Chrissy cuma mau nyenengin Mama. Chrissy sayang sama Mama. Chrissy sayang sama Marsha. Chrissy sayang sama keluarga ini. Chrissy terpaksa, Ma. Dengar kamu, Chrissy. Mama nggak butuh semua hal itu. Malah jadi pusing, tahu nggak? Kalau nggak ada, ya udah. Mama nggak pernah ya nuntut kamu nanggung semua kebutuhan keluarga ini. Bikin malu aja. Siapa yang mau tolong kamu? Mama nggak mau lihat kamu lagi. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulak takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus pedulikan
ada Yesus yang selalu peduli. Hai, mungkin udah ada beberapa orang yang kenal aku. Aku mau cerita betapa baiknya Tuhan Yesus di hidup aku. Semuanya berawal dari awal pandemi, yang bikin keuangan aku jadi gak baik-baik aja, dan pengeluaran semakin banyak. Sebagai anak pertama, aku ngerasa harus bisa menuhin semua keperluan di rumah. Tapi di sisi lain, pola keuangan yang gak sehat jadi awal mula aku kenal pinjol atau pinjaman online. Awalnya jumlah pinjaman aku gak terlalu besar, dan aku masih ngerasa sanggup buat ngelunasinnya. Hingga akhirnya, setelah gali lubang tutup lubang buat lunasin pinjol, jumlah hutangku jadi berkali-kali lipat karena bunga yang terus membengkak. Bukan 1 atau 2, tapi puluhan pinjol ilegal. Dari awal pinjaman yang berjumlah 500.000, hingga total pinjamanku membengkak jadi puluhan juta. Ketidaktenangan, kekhawatiran, dan keputusasaan mulai memenuhi seluruh pikiran aku. Semuanya aku pendam sendiri, bahkan orang terdekat aku pun gak ada yang tahu. Gak cuma jadi beban pikiran, pinjol ini juga malah bikin aku semakin jauh dari Tuhan. Aku mulai ngandelin kekuatan sendiri dan muter otak gimana caranya dapetin uang. Doa dan minta pertolongan. Udah. Tapi aku ngerasa kayak Tuhan belum ngasih aja jawabannya. Sampai pada di satu titik di mana semuanya udah gak bisa aku tanggungin sendiri, dan aku udah mulai putus asa. Di situ Tuhan ngasih jawaban yang luar biasa dan yang gak pernah aku duga. Dan inilah yang Tuhan lakukan untuk menolongku. Tuhan kirim penolong yang gak jauh dari aku, yang bahkan hampir setiap hari aku temuin. Cici Koko yang lebih dari sekedar rekan kerja, Cici Koko yang luar biasa yang tetap mau bantuin aku, nenangin aku, dan hadepin bareng-bareng sampai nemu titik terang. Dampingin saat aku harus ngomong jujur ke orang tua, dan bahkan bantuin aku ngadepin orang tua aku yang super galak dan tegas. Semua ini berkat Tuhan, mungkin katanya terlalu klise. Aku bisa ada bertahan sampai sekarang, semuanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan pada saat itu, orang yang gak aku sangka-sangka rela bantuin aku. Dan gak cuman itu, pertolongan Tuhan itu betul-betul datang tepat waktu. Bertepatan dengan kejadian pinjol aku saat itu, tiba-tiba ada berita bahwa jaringan pinjol ilegal ditangkap dan digerebek oleh pihak berwajib. Itu juga adalah salah satu mujizat Tuhan yang luar biasa banget. Di saat aku bingung harus gimana buat lunasin pinjol ilegal yang bunganya super besar, saat itu juga banyak dari pinjol ilegal yang ditangkap dan ditutup oleh pemerintah. Dan sebagian besar hutang pinjolku saat itu gak harus dibayarkan. Itu juga adalah salah satu mujizat yang bisa bikin aku bilang, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Bahkan saat aku jauh darinya, Tuhan gak pernah sedetik pun ninggalin aku. Kejadian ini juga buat hubungan aku dengan mama jadi lebih baik. Memang mama sangat marah pada saat itu. Tapi momen itu jadi momen titik balik di mana aku dan mama bisa saling terbuka dan mengampuni. Semua jadi pertanyaan aku dan keraguan aku selama ini menjadi jelas. Dan aku teramat bersyukur bukan hanya karena ada yang nolongin aku, bukan hanya karena hubungan kami yang pulih, tapi karena aku boleh dikasih kesempatan buat ngerasain kebaikan Tuhan yang amat luar biasa di hidup aku. Kebaikan Tuhan yang luar biasa di saat titik terendahku. Dia yang selalu ada saat apapun kondisi hidupku. Tuhan tetap setia dan ngejagain aku. Yes, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa setia. Seberapa jauh kita lari, seberapa jauh kita pergi, dan seberapa jauh kita berpaling, Dia akan tetap selalu berjalan sama kita, ngikutin kemana kita pergi. Sampai pada satu titik kita ambil keputusan buat mau jalan bareng-bareng sama Dia, gandeng tangannya,
dan tetap setia. So, ini cerita aku. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Lewat tayangan yang sudah kita sama-sama saksikan, menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua pada perayaan Natal tahun ini, saudara. Sesungguhnya Allah kita akan mencukupkan segala kebutuhan menjadi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengedepankan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka segala apa yang kita perlukan menjadi kebutuhan kita, itu tanggung jawab daripada Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi dengan begitu indah. Terlebih saudara dan saya diciptakan lebih mulia daripada segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Pasti Tuhan akan memelihara saudara. Pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita, seringkali saudara, kita terbawa arus dunia ini. Gaya hidup sehingga kita terjerat oleh berbagai macam percobaan. Sebab itu pada kesempatan malam hari ini, mari menjadi satu refleksi bagi setiap kita jemaat Tuhan yang hadir. Kita akan utamakan kerajaan Allah. Kita lebih memprioritaskan kerajaannya dalam hidup kita. Biar dia yang berotoritas, dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, dia yang memerintah atas hidupmu. Saya percaya ketika kita mengedepankan Tuhan lebih dari segalanya, dan kita mengedepankan Tuhan dan mengandalkan Dia, saya percaya apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan yang tahu, Tuhan yang peduli mencukupkan saudara. Hal yang kedua, kalau saya boleh lihat dan kita pelajari, saudara, menjadi refleksi dalam hidup kita, adanya sebuah komunitas yang saling mendukung. Saudara, bagaimana tadi Friksi boleh kembali bangkit. Yang pertama, dia mengandalkan Tuhan. Kembali dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, ada komunitas yang saling membangun, yang saling senantiasa mendukung sehingga boleh kembali, Friksi boleh kembali bangkit dan kembali kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama yang belum kita masuk dalam kelompok sel, kita masuk dalam komunitas-komunitas yang sehat. Kita bertumbuh bersama-sama di dalamnya untuk kita dapat terus bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Mari kita akan mengedepankan apa yang jadi kehendaknya, rencananya dalam setiap hidup kita. Maka ketika kita mengedepankan kerajaannya, kuasanya, maka disitulah rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Kehendaknya dinyatakan dalam setiap pribadi kita. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sama-sama kita akan memasuki dalam candlelight. Saudara, mungkin saudara mempersiapkan Lili. Oke. Tadi saudara diberi itu apa center, saudara nanti dipandu oleh Well. Iya, oke. Mari Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, saya undang saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri.
surga, sungguh hati kami limpah dengan syukur kepadamu. Di hari kami boleh memperingati hari kelahiranmu. Kami boleh Tuhan senantiasa diingatkan bahwa ada satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya sebagai juru selamat yang menyelamatkan setiap manusia untuk bebas dari belenggu dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan malam hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Dan biarlah kami Tuhan senantiasa mengintrospeksi setiap hidup kami ke dalam hidup ini Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Maka pada hari ini pun juga Tuhan, kami mau Tuhan bahwa tetap Engkau ada dalam hati kami. Bukan sebagai bayi kanak-kanak yang lahir di palungan. Tapi Kau sebagai Raja di atas segala raja memerintah setiap hidup kami. Kau yang berotoritas, Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa. Untuk hidup kami tetap ada di dalam jalan dan kehendak-Mu Tuhan. Untuk tetap kami akan terus hidup dalam track daripada Tuhan. Untuk senantiasa ada di dalam tujuan dan kehendak-Mu. Sehingga setiap rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami percaya ketika kerajaan-Mu dinyatakan dalam setiap pribadi hidup kami sebagai gereja-Mu. Maka kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hidup yang menjadi berarti, hidup yang menjadi berdampak, hidup yang berbuah-buah, hidup yang boleh memberkati banyak orang. Dan kami percaya kerajaan-Mu semakin diperbesar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Semakin terang Kristus semakin nyata di dalam gereja-Mu. Kami percaya Kau sedang memakai gereja-Mu di akhir zaman ini. Untuk menyatakan kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu. Kau yang tertinggi, Kau yang termulia. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu akan melimpah atas hidup kami. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Untuk kami boleh bertumbuh terus berbuah-buah dalam hidup ini. Hidup dapat dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Bersama saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Terima kasih kalau Engkau boleh lahir Tuhan ke dunia ini dan menjadi Raja atas hidup kami.
Malam hari ini kami mau serahkan kekhawatiran kami Tuhan. Kan semua kekuatan. Amin. Ku milikmu. Mari bersama-sama katakan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Haleluya. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kami milikmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saat malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur, kami menikmati kasih karunia-Mu. Hari ini kami kembali dipertegas dan diyakinkan bahwa Engkau adalah juru selamat yang hidup. Terima kasih untuk segala kreativitas yang sudah dipresentasikan oleh anak-anak muda di tempat ini. Allah sumber segala hikmat telah mempercayakan berbagai ragam talenta kepada mereka. Dan hari ini biarlah kami akan beralih kepada kekaguman kepada Sang Pribadi Yesus Juru Selamat. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam saudara, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya tadi agak salfok dengan debt kolektornya. Ya, karena ada ayat-ayat yang begitu fasih yang dikeluarkan. Dan dalam waktu sekian detik langsung berubah menjadi rohaniawan. Ya. Pak Diki luar biasa, punya kemampuan acting yang luar biasa. Ya. Salfok yang kedua adalah Fada Farida. Ya. Rupanya Farida yang saya lihat sosok yang diam, ternyata juga punya kemampuan acting yang luar biasa. Beri apresiasi untuk segala kreativitas anak-anak muda. Ya, melalui GPS Agape saya melihat bahwa Kota Bandung adalah kota kreatif, inovatif, dan GPPS Agape adalah ruang kecil yang memberikan presentasi itu. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Gembala jemaat di tempat ini memberikan saya tema, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara dengan bersuara, karena tadi begitu semangat kita dalam pujian, tapi setelah capek, sudah mulai berlayar di tempat lain. 1, 2, 3, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian bacaannya dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Saya akan membacakan untuk saudara. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak
sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sekalian, narasi ini dimulai dengan penyebutan kota di Galilea yang namanya Nazaret. Dan di situ disebut oleh Lukas pada bulan yang ke-6. Kenapa ada bulan yang ke-6? Ayat sebelumnya di situ dijelaskan bahwa sesuai dengan usia kandungan daripada Elisabet. Sesuai dengan usia kandungan dari Elisabet, si mandul itu, dan selama 5 bulan tidak terjadi pemunculan daripada Imam Sakaria ini. Kemudian malaikat Gabriel diutus Tuhan menemui seorang perawan yang bernama Maria pada bulan yang ke-6 sesuai dengan usia daripada Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis. Kemudian saudara sekalian, malaikat ini memberitahukan bahwa engkau memperoleh kasih karunia. Engkau adalah seorang yang dikasih karuniai oleh Tuhan. Saudara sekalian, kemudian Maria ini sangat mengalami kebingungan. Karena ada satu poin di situ disampaikan bahwa kamu akan mengandung. Ya. Kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan turun atasmu. Dan kemudian saudara sekalian, Maria bertanya, bagaimana mungkin aku yang belum menikah akan mengalami seperti itu? Malaikat itu menjelaskan bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus akan turun atasmu. Bahasa yang dipakai oleh Lukas adalah jelas, itu bahasa tentang proses otoritas. Bahwa berkat itu selalu turun dari atas ke bawah. Maka jangan pernah meremehkan adanya otoritas di sekitar kita. Di rumah tangga ada otoritas, di gereja ada otoritas, di dalam negara ada otoritas. Dan otoritas, hukum otoritas itu berasal dari Tuhan, pemilik otoritas. Dan ketika kita melabrak otoritas, maka kita yang akan hancur. Nah, kemudian saudara sekalian, rupanya pemahaman ini dipahami oleh Maria. Kemudian Tuhan menggunakan ilustrasi. Sanakmu yang bernama Elisabet, yang dijuluki si mandul, mengandung, aku beritahukan kepadamu, mengandung. Dan kandungannya usia 6 bulan. Malaikat itu kemudian mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria mendapat penjelasan kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atasmu, dan kemudian ada ilustrasi fakta dan data yang disampaikan oleh malaikat tentang Elisabet, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mempelajari pesan Natal pada Natal di tahun 2022. Berkat rohani yang pertama, saudara sekalian, bahwa keunggulan kerajaan Allah adalah pada komunikasi yang rapi dan jelas. Ya. Jadi keunggulan kerajaan Allah adalah pada komunikasi yang rapi dan jelas. Allah menggunakan alat, Allah menggunakan juru bicara, yaitu Gabriel. Gabriel itu juga memiliki satu sistem komunikasi yang saya lihat begitu terukur, ya, sangat hati-hati. Dia juga punya ilustrasi sebagai pembanding, sebagai analogi ketika nanti Maria tidak memahami pesan Tuhan yang disampaikan kepada Maria, malaikat punya cadangan, yaitu apa? Data dan fakta bahwa seorang yang bernama si mandul, yaitu Elisabet, oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi,
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria kemudian mengerti. Saudara dan saya hari ini mengerti firman Tuhan. Saudara dan saya hari ini mengerti kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki sistem komunikasi terunggul. Rapi dan jelas. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia sangat suka berkomunikasi. Dia sangat nyaman berkomunikasi. Dia pencipta, saudara diciptakan dari debu tanah. Tidak ada levelnya, tidak ada level yang bisa dibandingkan. Tetapi dia ingin menemui kita. Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Maka bahasa pemazmur, pagi-pagi buta, aku mendahului waktu jaga malam untuk aku berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus pergi ke tempat yang sunyi pada pagi-pagi buta untuk berdoa kepada Bapaknya. Hari ini saudara sekalian, doa bukanlah satu beban. Tapi doa adalah saudara meyakini bahwa Bapa adalah Bapa yang sangat intim dan ingin berkomunikasi. Dan mari kita merespon hati Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dia pribadi yang suka berkomunikasi dan komunikasinya itu rapi. Ketika saya merenungkan seorang anak Tuhan yang lahir baru, saya lihat bagaimana cara dia mengkomunikasikan idenya Tuhan, cara dia mengkomunikasikan hikmat Tuhan kepada seseorang begitu rapi, begitu jelas, begitu terukur. Dan semua perangkat itu ada pada Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, bahan komunikasi kita adalah Alkitab. 39 PL, 27 PB, itu adalah bahan di mana dia berkomunikasi dengan kita. Doa orang benar besar kuasanya saudara sekalian. Haleluya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudara sekalian, Yesus adalah nama Raja yang berkuasa dan kekal. Ketika kita belajar tentang nama ini saudara sekalian, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Yesus turun di Gadara, habis pelayaran dan kemudian di situ ada seseorang yang dirasuk yang namanya Legion. Jumlahnya 5.000 setan. Yang merasuk berkata, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Jangan siksa aku sebelum waktunya. Saudara sekalian, peristiwa berikutnya di Kisah Para Rasul, anak Imam Sekewa mencoba mengusir setan dengan nama Yesus yang dipakai oleh Paulus. Dan setan berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi siapakah kamu? Tetapi hari ini saudara, ketika saudara menggunakan nama Yesus, karena itu adalah hak melekat saudara, karena saudara adalah anak Allah. Amin. Ya, nama Yesus adalah stempel otorisasi kerajaan Allah. Dan Roh Kudus adalah arabon meterai, saudara adalah milik Allah. Saudara punya dua kekuatan yang luar biasa. Yesus ada di dalam kita. Roh Kudus adalah meterai bahwa saudara adalah milik Allah. Dan cukup sudah. Saudara punya otoritas menggunakan nama itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus, nama itu berkuasa. Nama itu luar biasa. Maka ketika Rasul Petrus bersama Yohanes keluar dari bait Allah pada hari Sabat, ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, memandangnya. Mereka dia seolah-olah ingin mendapatkan sesuatu dari Petrus, dari Rasul ini. Dan Rasul itu berkata begini, karena melihat, tolong lihat saya. Lihat saya. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang aku punya, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah. Dan oleh nama, sebagai jantung kerajaan Allah, orang yang lumpuh itu berjalan. Saudara sekalian, hari ini saudara tidak pernah mengalami kelumpuhan. Tapi saudara tahu, hidup kita dibelenggu oleh dosa luar biasa. Kita diperbudak dosa luar biasa. Tetapi nama Yesus telah membebaskan kita,
telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang dimerdekakan. Puji Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Kalau hari ini kita masih beberapa orang meragukan nama itu, ingatlah satu ayat, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Ketika Petrus mau tenggelam, ketika dia mencoba berjalan di atas air, saudara sekalian. Di situ, ketika dia mau tenggelam, dia berteriak, Yesus, tolonglah saya. Dalam peristiwa yang begitu mau tragis, nama Yesus menolong Petrus yang mau tenggelam. Kita bersyukur kekristenan punya nama yang sangat berotoritas dan berwibawa, yaitu nama Yesus Kristus. Amin, saudara sekalian. Ketika Nabi Yesaya di dalam kefrustasian pelayanannya, kalau kita membaca Yesaya pasal 6, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Dan ujung jubahnya turun memenuhi bait Allah. Saudara, dinasti, imperium, kekaisaran, kerajaan boleh berganti. Kerajaan-kerajaan hebat, Babilonia, Mesopotamia, kerajaan apapun, Roma, Yunani, semuanya sudah tidak ada. Tetapi Yesus adalah Raja yang tetap duduk di atas tahtanya, mengendalikan segala sesuatu dan memerintah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Biarlah di Natal ini, saudara dan saya mungkin kita mendengar ramalan-ramalan bahwa tahun 2023 akan berhadapan dengan situasi semakin sulit. Akan berhadapan kondisi yang semakin sulit. Tetapi marilah kita percaya bahwa kerajaan Allah tidak pernah bisa ditumbangkan. Raja itu tetap duduk di atas tahta memerintah. Sehingga saudara tetap yakin bahwa di tengah keadaan paling kacau, dia tetap mengendalikan segala sesuatu. Sebab dia adalah Tuhan yang berdaulat. Nama Yesus adalah nama yang berdaulat. Mungkin hari ini juga saudara sedang menghadapi hidupmu. Hidup saudara nampak seperti kacau. Tidak ada yang bisa menolong. Ada Yesus, Raja yang duduk di atas tahta, mengendalikan segala sesuatu. Rambut kita putih, menjadi putih. Semua terdata dengan begitu luar biasa. Kecil rambut itu, di luar perhatian kita. Burung pipit yang harganya paling rendah dalam nominal transaksi pada waktu itu jatuh di bumi di dalam kedaulatan Tuhan. Rambut kita yang tidak kita hiraukan pun dalam perhatian Tuhan. Dalam datanya Tuhan yang luar biasa. Saudara, masa depan saudara ada di dalam datanya Tuhan. Ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita bersyukur kita punya Yesus. Olehnya saudara, kalau kita mempelajari sepanjang sejarah gereja, siapakah nama yang selalu ingin dikudeta? Ada satu buku, saudara sekalian, yang ditulis oleh seorang teolog. Buku itu judulnya begini, Menurunkan Yesus dari tahtanya. Ya, jadi bayangkan buku ini, menurunkan Yesus dari tahtanya. Orang-orang Farisi, kaum oposisi agama pada zaman Yesus memerintah, melayani. Mereka berusaha untuk menyerang dan memperlemah nama Yesus itu. Karena iblis tahu bahwa nama itu adalah nama yang berkuasa. Dan sampai hari ini, pembungkaman apapun itu karena apa? Ada nama Yesus. Tapi ketika nama Yesus saudara keluarkan dari jantung kekristenan, saudara, kekristenan menjadi mati. Tapi kita bersyukur, dia mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan proklamasi kepada kita bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang sangat berotoritas. Kerajaan-kerajaan apapun boleh hilang, tetapi Tuhan tetap duduk di atas tahtanya memerintah. Itu adalah Yesus. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, ya, kerajaan Allah adalah kerajaan Allah yang dipenuhi kasih karunia. Ya. Maria adalah contoh seorang yang mendapatkan kasih karunia. Engkau yang diberi karunia oleh Allah. Saudara, kasih karunia, semua orang Kristen akan memahami. Sampai suatu ketika kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 15.
pada waktu seorang rasul bernama Paulus bersama Barnabas itu juaji keras. Luar biasa. Berbeda pendapat dalam gereja di Antioquia. Saya mengusulkan Markus di bawah. Tetapi Paulus, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Orang yang pernah meninggalkan kita, kita bawa dalam pelayanan. Saya tidak setuju. Dan Alkitab menulis, terjadi perselisihan yang tajam. Saudara bayangkan ketika pemimpin-pemimpin itu saling gontok-gontokan. Juaji. Gereja berada dalam ancaman. Beberapa jemaat pasti akan tersandung. Tetapi kita kagum dengan jemaat Antioquia. Ketika mereka berada dalam situasi itu, mereka menyerahkannya kepada kasih karunia. Menyerahkannya kepada kasih karunia. Sejarah gereja bersaksi kepada kita. Di dalam perjalanan yang terkelam hidup kita, saudara sekalian, kasih karunia-Nya yang paling bersinar terang, memberikan terang hidup kepada saudara. Amin. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini mungkin saudara sedang mengalami kekelaman, datanglah kepada Tuhan. Ibrani menulis, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menemukan rahmat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tahta di mana saudara hampiri adalah tahta kasih karunia. Bukan tahta penghukuman, bukan tahta penghakiman. Hana datang kepada Imam Eli. Imam Eli menghakimi Hana. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah menghakimi saudara. Tapi dia akan memberikan kasih karunia, memberikan rahmat, dan memberikan pertolongan pada waktunya. Datanglah kepada nama yang berkuasa itu. Nama Yesus Kristus. Dia penuh kasih karunia. Ya. Berikutnya, ini menjelang terakhir karena saya sudah ada kode-kode. Ya, puji Tuhan. Ya. Seorang pengkhotbah harus belajar menundukkan diri pada aturan. Ya, iya. Pendeta biasanya sulit ya, karena sudah suka mengatur, kemudian tidak mau ikut aturan. Nah, ini sekedar intermezzo. Terima kasih untuk kode yang luar biasa karena pendeta itu dilatih 1 ayat 1 jam, dilatih juga 1 perikop 10 menit. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, berikutnya apa? Penggenapan yang indah adalah hasil sinergi Allah dengan Maria. Ya. Kalau saudara ingin hidup saudara mengalami penggenapan rencananya, dan itu indah, Allah ingin kerjasama saudara. Seperti Maria. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya berserah kepada Yesus. Percaya bahwa saudara dalam rencananya yang indah. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami satu peristiwa. Dan saudara seperti Maria mengalaminya. Kita tidak mengerti, kita tidak mengerti, kita tidak mengerti. Tetapi katakan kepada Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut maumu. Dan percayalah engkau akan melihat bagaimana indahnya rencana Tuhan digenapi. Karena Allah kita adalah pribadi yang suka bersinergi dengan umatnya, dengan anaknya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Apa pesan yang ingin disampaikan yang terakhir untuk kita? Kata mustahil itu artinya rumit. Rumit. Tetapi di pikiran Maria itu rumit. Tapi bagi Tuhan itu sederhana. Dia mampu menyederhanakan masalah Maria yang rumit. Dan hari ini juga dia akan menyederhanakan masalah pergumulanmu yang rumit. Dia akan sederhanakan.
percayalah kepada nama Yesus. Saudara sekalian, nama ini luar biasa. Pemazmur pernah berkata begini, di tengah banyaknya pikiran dalam hatiku, di tengah banyaknya lalu lintas pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan hatimu. Saudara pernah melihat dan berada di lalu lintas yang sangat rumit? Di situ ada pihak lantas, memang punya diberi kemampuan bagaimana mengurai, supaya lalu lintas yang crowded itu menjadi lancar satu-satu. Dan Allah kita adalah pakarnya menyederhanakan yang rumit. Kesaksian dari pinjol tadi. Satu pesan, saudara kerap menciptakan kerumitan dalam hidup kita. Tetapi hadirkan Tuhan, Dia akan menyederhanakannya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya ingin mengajak nyanyian satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas. Amin Tuhan. Engkaulah Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah kami bangga memiliki nama itu Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Satu kali lagi, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan. Kami menjadi milik-Mu. Hari ini kami mengakui kedaulatan Tuhan atas, sebab Engkau Tuhan. Kami mau berserah kepadamu. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara cukup taruh tangan di dada saudara. Dan katakan kepada Tuhan, Engkau yang tahu kerumitan hidupku. Tapi hari ini aku bersyukur, Engkau adalah Raja yang berdaulat. Aku berserah dalam pengaturan-Mu, karena aku percaya pengaturan-Mu terbaik. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap hati yang hari ini diangkat di tahta kasih karunia, biar mereka menerima lawatan Tuhan. Mereka diyakinkan oleh Roh Kudus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ketika kami pulang nanti, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati pikiran kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian yang telah ditebusnya dengan darahnya yang mahal. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom, selamat Natal. Shalom saudara yang terkasih, saya percaya firman Tuhan yang baru saja kita dengar akan menguatkan iman setiap kita. Saya mengajak kepada saudara semua untuk enggak cuma jadi pendengar, tapi kita juga belajar sama-sama untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar.